Sejak MK berdiri, MK sudah 5 kali menangani sengketa hasil Pilpres, yaitu Pilpres tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dan di 4 sengketa Pilpres sebelumnya, MK belum pernah mengabulkan gugatan dari pihak penggugat. Artinya, yang menggugat hasil Pilpres tidak pernah menang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Setiap perjuangan pada akhirnya akan berakhir. Sama halnya ketika mereka berjuang menggugat pemilu 2024 yang dianggap penuh dengan praktik-praktik yang tidak benar. Kita sudah melihat sidang sengketa hasil Pilpres di MK sudah setengah jalan. Para saksi dari berbagai pihak sudah dihadirkan. Dalam peraturan MK, perkara sengketa hasil Pilpres akan diputuskan pada tanggal 22 April 2024, 2 minggu dari sekarang. Saat itu, MK akan menyatakan apakah kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 adalah sah atau tidak. Sebelumnya, para hakim akan menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH sebelum membuat putusan. RPH adalah rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan. RPH dilakukan secara tertutup yang dihadiri paling sedikit 7 orang dan dipimpin oleh entah itu ketua MK, wakil ketua MK atau hakim yang ditunjuk. Untuk RPH kali ini ada 8 orang hakim yang ikut dan dimulai pada hari Sabtu kemarin. Hasil dari RPH akan berupa laporan musyawarah majelis hakim dalam memutuskan sengketa Pilpres. Setiap hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya. Ini sama seperti ketika MK memutuskan perkara gugatan terhadap batas usia Capres-Cawapres. Dan semua ini akan diakhiri dengan satu pertanyaan. Apa hasil putusan dari MK? Apakah MK akan menerima atau mengabulkan gugatan dari pihak penggugat? Apakah mungkin pemilu akan diulang? Apakah Prabowo Gibran akan didiskualifikasi seperti yang diharapkan penggugat? Atau apakah MK akan menolak gugatan dan tetap menyatakan kemenangan Prabowo Gibran adalah sah? Saya bukan bermaksud menebar pesimisme, tapi kadang kalian harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Harus siap menerima kabar yang tidak enak. Dalam politik, apapun bisa terjadi. Harapan kalian bisa saja tidak menjadi kenyataan. Sejak MK berdiri, MK sudah 5 kali menangani sengketa hasil Pilpres, yaitu Pilpres tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dan di 4 sengketa Pilpres sebelumnya, MK belum pernah mengabulkan gugatan dari pihak penggugat. Artinya, yang menggugat hasil Pilpres tidak pernah menang. Jadi, kalau misalnya MK kembali menolak gugatan, jangan terkejut dan jangan pula berkecil hati. Tapi memang, gugatan Pilpres 2024 ini agak sedikit beda, karena ada satu celah yang bisa membalikkan keadaan. Saya sudah berulang kali membahas ini. Celah ini ada di peraturan KPU. DKPP sudah menunjukkan buktinya. DKPP memberikan sanksi kepada Ketua KPU dan 6 anggota KPU lainnya karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mereka tidak merevisi peraturan KPU setelah putusan MK. Syarat usia Capres-Cawapres baru diubah KPU setelah proses pendaftaran Gibran dimulai. Dan proses itu dianggap sah. Di sidang MK, DKPP kasih penjelasan kenapa Ketua KPU tidak pernah diberhentikan meskipun sudah berkali-kali melanggar etik. Pemeriksaan perkara kepada komisioner KPU berfokus pada pelanggaran etik yang diadukan. Akan tetapi, DKPP memutuskan Ketua KPU dan yang lainnya melanggar etik, yang artinya bersalah.
Artinya, ini bisa menjadi jalan bagi MK untuk mempertimbangkan lebih lanjut dampak dari tindakan Ketua KPU terhadap pencalonan Gibran. Perbuatan Ketua KPU ini membuat pencalonan Gibran sejatinya tidak sah. Celah ini cukup besar dan bisa saja menjadi penentu apakah gugatan akan dikabulkan atau tidak. Jadi, kesimpulan saya, kalau ada satu faktor penentu, maka inilah faktornya. Kalau DKPP tidak berhak memutuskan sah tidaknya pencalonan paslon 02 akibat kesalahan Ketua KPU, maka MK bisa memutuskan lebih lanjut. Tapi itu tergantung penilaian dari Hakim MK saat RPH nanti. Kita hanya bisa berharap yang terbaik. Kita hanya berharap semoga Hakim MK bisa memutuskan dengan baik, sesuai hati nurani dan bukti-bukti yang dipaparkan selama sidang, bukan karena ditekan oleh pihak lain. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Perekat Nusantara, mereka mendukung agar MK independen. Mereka meminta 8 hakim konstitusi membuat pernyataan terbebas dari tekanan perselisihan hasil pemilu. Mereka mendorong agar para hakim berani melepaskan diri dari kemungkinan terjadinya intervensi dari pihak manapun. Saat ini, nama MK sedikit ternoda karena skandal konflik kepentingan dalam persidangan perkara nomor 90. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap sengketa Pilpres 2024 harus dijadikan sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada MK. Kalau tidak, di masa depan, apa gunanya pemilu? Untuk apa ada pemilu kalau ada pihak-pihak yang bisa seenaknya menabrak aturan dan bisa mengintervensi dengan gampangnya? Hanya itu yang bisa kita harapkan. Mereka yang berjuang sudah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Hakim MK. Sisanya adalah putusan dari MK. Kalau nanti hasil putusan tidak sesuai harapan, mau tidak mau harus tetap diterima. Tapi saya lihat selain menggugat ke MK, bisa juga menggugat ke PT UN. PDIP melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia melayangkan gugatan ke PT UN pada Selasa kemarin. Mereka menggugat KPU. Pokok gugatannya tetap sama, yaitu dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena meloloskan Gibran sebagai cawapres dengan menggunakan peraturan yang lama. Ada yang bilang, memang sudah seharusnya kasus pencalonan Gibran digugat ke PT UN, bukan ke MK. Saya melihat ada banyak upaya yang dilakukan, semua cara diambil jika memungkinkan. Sebagai kita doakan yang terbaik. Semoga apapun yang menjadi putusan MK bisa diterima semua orang. Pada akhirnya akan ada satu pihak yang kecewa. Ini bukan berarti menerima bahwa Pilpres 2024 baik-baik saja. Saya yakin pemilu tahun ini tidak akan bisa terlupakan. Pemilu kali ini akan menjadi salah satu yang paling riuh. Hanya saja sampai titik ini kita sudah berjuang lewat dukungan. Pihak yang lain sudah berjuang lewat gugatan. Kita harus menerima apapun hasilnya. Kita tidak boleh bersikap seperti orang-orang di Pilpres sebelumnya, kalah tapi menghasut dan membuat keributan. Bedanya adalah kita berjuang lewat prosedur yang sah, yang sesuai aturan hukum yang berlaku, bukan lewat aksi jalanan dan menebar hasutan. Jadi, mari kita tunggu hasil putusan MK pada 22 April nanti. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.